Wahai manusia, kalau kamu tidak dapat membuat seperti Al-Quran, dan kamu pasti tidak akan dapat membuat seperti Al-Quran, maka tidak ada jalan lain. Jaga dirimu, hindarkanlah dirimu dari neraka. Yang bahan bakarnya ada dua, manusia dan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya hormati bapak-bapak, ibu, para pengurus Masjid Al-Ihsan yang kita cintai ini, adik remaja yang pada subuh hari ini kembali hadir untuk belajar Al-Quran, yaitu tentang tafsir. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga bisa terus mempelajari agama kita ini di tengah banyaknya masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pertemuan kita yang ke-31. 31. Berarti 5 kali lagi 3 tahun pengajian ini bertahan. Mudah-mudahan menambah ilmu untuk kita semua selama kita belajar. Dan yang paling penting lagi, menjauhkan kita dari maksiat dengan adanya pengajian ini. Biarpun maksiat kecil, apalagi yang besar. Contoh maksiat kecil itu tidur setelah subuh. Nah, dengan adanya pengajian ini, tak tidur. Lumayanlah itu. Dan lumayan itu. Ada dapat mengamalkan hadis Nabi yang melarang tidur setelah sholat subuh. Alhamdulillah, kita hadir di sini setiap minggu pagi. Di masjid depan ini, Masjid Pak Maratua ini, Al-Anwar, ibu-ibunya minta tidak dilanjutkan juz 1. Karena sudah selesai, pindah ke juz 30. Saya tidak tahu alasan lainnya, mungkin berpikir tak bisa diselesaikan, sehingga pindah langsung ke juz 30. Jadi malam Kamis itu, Ustaz, sudah masuk surah An-Naba ayat 1 sampai 5. Ini tahun 2025, belum tahu ini apa requestnya di sini. Apakah ini dilanjut atau pindah ke juz 30? Atau masih tak bertahan? Wallahu a'lam. Alasan ibu-ibu itu kenapa pindah ke juz 30? Karena katanya itu yang mereka hafal. Kalau surah Al-Baqarah ini makin ke atas, makin tak hafal. Itu alasannya. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Mulailah itu. Malam pertama, malam Kamis itu, sebelum habis tahun 2024. Saya tidak ada masalah. Yang penting pengajian majelis taklim tetap jalan. Itu dulu. Saya mau itu menyesuaikan dengan keadaan, asal jangan asal-asal. Ada pula request itu, nanti kalau ceramah Ustaz lawak-lawak aja isinya. Kalau itu enggak bisa itu. Cari aja pelawak, saya bilang itu. Ada lucu-lucunya boleh. Tapi kalau requestnya jadi pelawak, undang aja lah Haji Sigagap, si Komeng dan lain-lain. Itu lain ceritanya. Tapi kalau berpindah dari yang satu yang sulit ke yang mudah, atau yang setengah sulit, setengah mudah, boleh. Yang penting mengaji. Itu dulu rumusnya. Mengaji dulu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu minta supaya saya melucu terus dari awal sampai akhir, itu wassalam. Bisanya itu, cuma tidak ada gunanya itu kan. Dan sekarang ini pun udah bosannya orang mengaji yang lawak-lawak itu. Tapi jangan tegang kali pula. Tegang aja dari awal sampai akhir.
jamaah pun mengantuk, ustadznya bicara sendiri. Itu betul juga. Harus tetap ada yang meringankan otot-otot kita untuk bisa senyum. Nah, itulah dia sebagian majelis taklim. 134 kali itu pengajian itu bertahan. Ini kita 31 kali. 31 kali. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah, ustadznya dan jamaahnya. Biarpun ini saja saya lihat yang hadir. Wajahnya udah mirip, udah pasaran, tapi nggak apa-apa. Nanti di surga pun yang itu juga orangnya itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa ayatnya Bapak Ibu sekalian? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang mau kita bahas. Di masjid ini enak, makalahnya diprintkan. Ada sebagian masjid tidak diprint, saya kirim aja, udah itulah di share apa aja PKM-nya ke handphone masing-masing. Pagi-pagi saya lihat nggak ada yang bawa handphone, berarti makalahnya tinggal di rumah di HP. Di sini enak, ada Pak Hafiz, alhamdulillah, sehingga nampak yang mau kita pelajari. Saya nggak suka baca Ustadz, tengok di YouTube, semua ada sekarang. Dia nggak suka baca, nggak suka juga nonton, dengar, datang ke sini. Bisa dengar langsung, bisa di YouTube, bisa baca. Saya nggak suka semua. Udahlah itu nggak tahu lagi. Gimana lagi kita buat itu kan? Suka dia semua. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, nanti kita jelaskan apa. Walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Maka hindarkanlah diri kamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Wahai manusia, kalau kamu tidak dapat membuat seperti Al-Qur'an, maksudnya, dan kamu pasti tidak akan dapat membuat seperti Al-Quran, maka tidak ada jalan lain. Jaga dirimu, hindarkanlah dirimu dari neraka. Yang bahan bakarnya ada dua, manusia dan batu. Jadi bahan bakar manusia ini nanti macam kayu, Pak, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini agak sulit kita pahami kalau lupa kajian bulan lalu. Lupa. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian. Bulan lalu itu kita cerita tentang Al-Quran menantang manusia bahkan jin untuk membuat seperti Al-Quran. Itu ceritanya itu di makalah ceramah yang bulan lalu. Berapa yang ditantangnya? Fa'tu bisuratim mim misli. Datangkan satu surah yang mirip. Yang kedua, datangkan satu surah yang sama. Ada juga dia sebut datangkan 10 surah. Dari 10 surah, mau yang sama, mau yang mirip, atau yang hampir mirip, semua tak bisa dilakukan manusia. Karena dia adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dilihat-lihat oleh para ahli, Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 3 keistimewaan Al-Quran yang tidak bisa dicontoh oleh manusia dan jin. Yang mau kita pelajari pagi hari. Apa gunanya itu, Ustaz? Memperkokoh keimanan. Bahwa Al-Quran itu benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, semuanya bisa kita ragukan. Semua sekarang ini. Hari ini kita lihat di YouTube A. Besok berubah jadi B. Besok B, lusa sudah C lagi. Semua berubah sekarang ini.
Tidak ada yang bisa dipegang. Begitu juga buku. Dulu kalau profesor menulis sebuah buku, itu bisa bertahan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang, ditulisnya hari ini, diupload orang di Amerika yang melawan buku itu, batal penelitian itu. Menurut informasi, setiap 8 detik tumbuh ilmu baru di dunia ini sekarang. Tidak ada yang pasti lagi dunia ini. Kenapa itu? Internet. Berubah. Semua berubah. Kata orang, semua berubah kecuali perubahan. Jadi berubah dunia ini. Tontonan berubah setiap detik. Bacaan berubah setiap detik. Satu-satunya teks yang tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Hadis banyak yang dipalsukan. Banyak yang dipalsukan. Makanya namanya hadis maudhu. Ada hadis mungkar. Dan macam-macam. Ada hadis dhaif. Kalau begitu sangat penting Al-Quran ini. Karena hidup sekarang ini Bapak Ibu. Tidak ada pegangan yang pasti. Jangankan itu Pak. Pasangan dirubah pun mudah kali berubah-berubah sekarang. Tergantung mood. Masih bagus lagi pagi, tiba-tiba ditengoknya TikTok aneh-aneh, berubah pikiran jalan. Jadi perubahan dunia. Tadi dia slow aja, dari pagi dia sampai siang nggak ada masalah. Tiba-tiba ditengoknya di TikTok, ada artis pamer-pamer harta, bingung, berubah pikiran. Ada artis ini, kerjanya itu aja saya lihat, pamer-pamer uang, mobil segala macam, berubah. Pagi-pagi dia masih bagus. Pasangan kita, anak kita, saudara-saudara kita di rumah masih bagus. Ditengoknya artis, cerai aja kerjanya. Terikut pikirannya, rusak. Berubah. Perubahan. Nah, ternyata dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, ada yang tidak boleh berubah. Harus tetap. Kalau itu berubah, rusak manusia ini. Contohnya, makan. Tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, manusia itu makan. Hanya caranya beda. Itu saja problemnya. Dulu orang makan tidak ada pakai sendok. Pakai tangan aja. Sekarang berubah sendok, berubah jadi garpu, pakai pisau pula lagi sekali-sekali. Berubah. Tapi yang jelas, makan. Harus ada yang tidak berubah dalam hidup ini. Minum. Dari dulu sampai sekarang manusia minum. Cuman dulu orang minum air putih. Di parit itu pun dia minum. Di sawah-sawah itu. Aman. Sekarang jus entah berapa. Tak bisa dihafal lagi namanya. Macam-macam. Dari jus pokat, jus rosella, jus jeruk. Semua di jus. Kopi macam-macam sekarang. Tapi intinya manusia dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dia tetap makan dan minum. Artinya Bapak Ibu, harus ada dalam hidup ini yang permanen. Kalau tidak, hancur semua kehidupan. Rusak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita umat Islam punya teks yang tidak pernah berubah. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini sama. Sama Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, yang dibaca oleh Nabi di Gua Hira, disampaikan kepada istrinya Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dinasti Saljuk, dinasti Idrisi, dinasti Mughal, sama semua Al-Quran sampai hari ini. Luar biasa Al-Quran. Hanya ini teks yang asli. Yang lainnya bisa direkayasa orang. Apalagi hadis Nabi banyak dipalsu-palsukan. Supaya apa? Banyak motifnya. Salah satu, supaya bisa populer. Tapi Al-Quran tidak bisa. Dari semua kehebatan teks Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, banyak yang tidak bisa dibahas, tapi paling tidak 3 yang paling menonjol. Mari kita lihat pagi ini
Ajarkan ini ke anak-anak supaya semakin kuat keimanan kita terhadap Al-Quran. Satu, yang paling perlu diyakini. Apa kehebatan Al-Quran? Satu, namanya aspek kebahasaan. Ketelitian memilih kosakata. Ketelitian memilih kosakata. Setiap kata yang dipilihnya pasti tepat. Tidak ada yang sia-sia. Biarpun kita tidak suka. Biarpun kita tidak mengerti. Biarpun kita tidak paham. Tapi itulah yang pas. Ada rupanya Ustadz yang kita tidak suka. Banyak. Banyak sekali. Tak suka kita. Kok bisa itu? Kenapa itu yang dipakai? Itu yang pas. Ada di Al-Quran, dibilangnya begini. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan kamu tidak suka itu. Wajib berperang, tapi kita nggak suka, tapi wajib. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak yang kamu tidak suka, itu yang bagus. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Banyak yang kamu suka, itu yang bagus. Banyak yang kamu benci, tapi tak bagus. Banyak yang kamu benci, itu yang bagus. Banyak yang kamu cinta, tapi tak bagus. Hidup ini begitu. Saya suka itu. Saya suka. Tak bagus. Saya tidak suka itu. Bagus. Ini pagi ini nggak suka kita ini bangun ini. Tidur ini yang enak. Ya. Tapi itu yang bagus. Kalau saya jam segini di Swissnya nih Pak, di Swiss. Di samping kolam renang, minum-minum jus. Mendengarkan musik, habis itu mati, masuk surga pula langsung. Itulah mau saya. Ini benar itu. Yang bagus begini, di jalan pancing ini ngaji-ngaji, berpikir. Tak suka kita ini. Tapi kata Al-Quran, kutiba alaikumul qital. Wajib berperang. Nomor satu yang harus kamu perangi, biarpun kamu nggak suka, dirimu. Ini lagi berperang kita ini sama diri kita pagi. Kalau nggak dilawan diri ini, oh sedap kali nih Pak di kamar ini. Tidur, sedap ini. Sampai jam-jam 8, habis itu datang orang ngantar duit 1 juta. Masya Allah. Tidak ada pula undangan, sehingga amplop nggak habis. Senang kita itu. Tapi nggak akan terjadi itu. Setiap kosakata yang dipilih Al-Quran, biarpun kita nggak suka, itu yang benar. Kasih contoh Pak, yang nggak kita suka itu. Orang yang tidak berpikir sehingga tidak kenal Tuhan, kata ustadz-ustadz kita itu kan sering. Kal an'am, seperti binatang ternak. Tidak enak didengar. Balhum adol, lebih parah dari binatang. Tidak enak didengar, tapi itu yang benar kosakatanya. Jangan diganti. Boleh diganti. Kalau kita buat misalnya, apa itu binatang ternaknya? Kambing. Itu contohnya, kambing. Tapi kata Quran, kau itu lebih parah dari kambing. Nah, apalah itu? Bisa jadi monyet. Karena monyet bukan binatang ternak. Saya nggak suka itu Ustaz, hapus ayat itu. Hapuslah kalau berani. Kafir. Aspek kebahasaan di kosakata Al-Quran. Saya selalu ingatkan itu sama kawan-kawan. Misalnya dia ustadz, guru segala macam. Kalau jadi ustadz, jangan terlalu lembut dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Kena pijak. Tapi jangan terlalu keras. Nanti orang jauh. Lari orang dari agama. Paskan aja dengan kosakata Al-Quran. Paskan dia. Yang penting bijaksana menggunakan. Itulah baru muncul wibawa. Baru muncul wibawa. Pas dia. Namanya itu proporsional dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Bisa, semua boleh. Kacau kita nanti.
Nah, Bapak Ibu sekalian, itu satu. Kemudian mari kita lihat yang lebih teknis. Nah, ibu-ibu sering baca, Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nar, fa idza antum minhu tuqidun. Nah, ini ilmu pengetahuan ini. Kita lihat dulu. Ketelitian bahasa itu. Tuhan yang menjadikan untuk kamu api. Dijadikannya untuk kita api. Jangan dulu dibayangkan kompor gas, mancis, segala macam. Jangan dulu. Dia yang menciptakan untuk kamu api dari kayu yang hijau. Minasyajaril akhdar. Kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu. Begitu kata Al-Quran. Kita lihat ya Bu, Bapak. Asyajaril akhdar. Di ayat itu. Ini sering ibu baca ini. Surah Yasin ini. Ayat ke-80 kan. Sering dibaca-baca. Nah, mudah-mudahan setelah ngaji ini paham dia nanti. Apa yang dimaksud dengan surah Yasin. Surah ke-36 ayat 80. Rupanya tumbuhan itu, bunga yang ada di depan rumah kita atau kayu-kayu itu, di situ di daun-daunnya itu ada yang disebut dengan fotosintesis, kata ahli-ahli biologi. Apa itu? Pemanfaatan cahaya matahari untuk dia masak di situ. Nanti dari situlah dia hidup. Ada proses masak di daun itu. Nah, ini guru-guru IPA pasti tahu ini masalah yang begitu. Nah, supaya proses itu terjadi harus ada 4 bahannya. Sama itu kalau kita masak ada bahan-bahan. Ada bawang, tempe, ada tahu, ada minyak, ada air, ada bahannya. Nah, di situ di pohon itu ada juga bahannya. Nomor 1 namanya klorofil, bahasa ilmiahnya. Bahasa Al-Qur'annya tadi asyajaril akhdar. Nanti kita lihat mana yang pas. Yang kedua, matahari. Itulah dia apinya. Matahari. Yang ketiga, air. Ada air di daun itu. Makanya kalau kita ambil kita giling begitu kan, ada macam air di situ kan. Macam lah bentuknya. Ada yang licin, ada yang macam serat begitu. Tapi ada air di situ. Kemudian ada di situ karbon dioksida. Nah, kata ahli biologi, klorofil itu namanya zat hijau daun. Hijau daun namanya. Klorofil, hijau daun. Jadi yang hijau itu di daun itu. Kata Al-Quran bukan hijau daun. Tapi tadi kayu yang hijau. Ternyata setelah diteliti belakangan ini, zat yang hijau itu tidak cuma ada di daun. Bukan di daunnya saja. Di rantingnya, di pohonnya ada juga zat hijau itu. Ada. Kalau begitu, mana yang lebih tepat? Istilah yang dibuat ahli biologi itu atau asyajaril akhdar? Pohon. Tadi Al-Quran sebut pohon hijau. Kalau mereka sebut daun hijau. Salah setelah ketahuan belakang. Pas di riset, zat yang hijau itu, yang klorofilnya itu tidak hanya di daun. Di kayunya pun ada. Makanya Al-Quran menyebut asyajaril akhdar. Syajaratun, pohon. Syajarul akhdar, pohon hijau. Lebih tepat, kosakata, bahasa, pilihan kata, diksi yang digunakan Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad tidak membaca buku biologi. Bahkan beliau ada pun buku biologinya tidak pandai membaca. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Mereka itu mengikuti rasul yang ummi. Apa itu rasul yang ummi?
Yang pertama dia dilahirkan ibunya tidak pandai baca, ummi, sampai nanti pun tidak pandai baca. Tapi Nabi tahu yang benar bukan hijau daun, yang benar pohon yang hijau. Penelitian Al-Quran menggunakan itu. Tapi jangan duga ya, Al-Quran itu buku biologi, enggak. Jangan duga juga buku Al-Quran itu buku antropologi, bukan. Dia tetap Al-Quran yang fungsi utamanya adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu sebabnya pakar-pakar Al-Quran menyebutkan namanya itu adalah isyarat-isyarat ilmiah. Sekali lagi, isyarat-isyarat ilmiah. Bukan hakikat-hakikat ilmiah. Keliru itu nanti. Itu di tafsir-tafsir lama itu, ada itu, saya baca, kalau disebut Al-Quran 7 lapis langit, itu artinya 7 planet. Salah penafsiran itu belakangan. Planet 9. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Belakangan Pluto tidak planet lagi. Berubah. Tinggal 8. Tadi dia sebut di tafsir itu 7. Salah penafsiran. Jadi jangan sebut hakikat ilmiah. Nggak boleh itu. Nanti salah penelitian itu korban ayat ini. Sebut aja isyarat-isyarat ilmiah. Begitu ditulis Pak Quraisy dalam bukunya Mukjizat Al-Quran. Juga ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sama, Mukjizat Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Tentang ketelitian memilih kosakata. Nah, belajarlah kita. Jangan sembarangan menggunakan kosakata. Karena salah cakap, kacau sekarang. Di zaman internet ini, nampaknya lebih banyak orang masuk penjara gara-gara ucapan daripada mukul. Iya, kena jerat. Undang-undang ITE. Jadi hati-hati menggunakan kosakata. Karena Al-Quran mengajari kita supaya apa? Pandai-pandai memilih apa yang kita ucapkan. Teliti. Hati-hati kita itu. Kalau tidak, panjang ceritanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, saya sebut sebagai pengantar tadi. Tadi aspek kebahasaan. Yang kedua, isyarat ilmiah, bukan hakikat. Hati-hati menggunakan itu. Saya ada dikasih orang buku tentang riset Al-Quran. Begini. Saya tidak percaya isi bukunya itu. Biarpun tebal. Percaya saya. Saya juga sering mengikuti seminar online dari UGM, Universitas Gajah Mada. Nanti diundang ahli sains nuklir, baru ini ayatnya. Itu keliru itu. Tidak boleh itu. Namanya itu ayatisasi. Boleh itu. Ini ilmiah, ini ayat. Jangan coba-coba. Bahaya itu nanti. Salahin nanti korban ayat. Boleh. Katanya begini. Dalam surah Yunus. Nanti boleh ibu cek ya. Dalam surah Yunus itu. Surah ke-10 ayat 5 itu dia begini. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya wal qamara nura. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kata dia, dialah yang menjadikan matahari bersinar. Dhiya'un huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, bersinar. Wal qamara nura, dan bulan bercahaya. Jadi matahari bersinar, bulan bercahaya. Sama itu? Enggak. Enggak sama itu. Kalau bersinar, sumber terangnya itu dari dirinya. Itu bersinar. Dia. Kalau dia bercahaya, sumber terangnya itu bukan dari dirinya. Bedanya. Jadi
Matahari itu memang dia terang dari dirinya sendiri. Macam senter dari dirinya. Tapi bulan itu nampak terang, dia itu pantulan dari cahaya matahari. Misalnya dinding, kita senter, nampak terang. Bukan dinding yang terang, tapi karena ada masuk cahaya matahari, cahaya senter. Nah, kapan itu ketahuan? Bahwa matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Baru-baru ini, sekarang ini. Setelah ada penelitian-penelitian. Bahkan konon ada yang sampai ke bulan. Pernah Nabi Muhammad meneliti itu? Tidak. Dari mana tahu? Ayat Al-Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ini dia Bapak Ibu. Kita lihat. Isyarat-isyarat ini. Apa fungsinya itu? Menambah keimanan. Bahwa informasi Al-Quran benar. Jadi tadi saya sebut di awal, teks yang asli hanya Al-Quran. Yang lain-lainnya harus diseleksi. Termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad harus diseleksi. Nah, Bapak Ibu, yang itu cukup. Nanti banyak itu yang lain-lain, karena waktunya tak cukup menjelaskan. Boleh dibaca di makalah. Banyak lagi itu yang lain-lain. Yang ketiga, tadi nomor 1 bahasa. Yang kedua, isyarat ilmiah. Sekarang yang ketiga, keistimewaan Al-Quran yang tak bisa ditandingi. Informasi rahasia. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, jaraknya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kata Al-Quran, seorang manusia yang membuat perahu. Membuat perahu. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabi menyampaikan bahwa dulu ada seseorang yang bernama Nabi Nuh alaihi salam membuat sebuah perahu untuk menyelamatkan kaumnya. Betul itu ada perahu itu. Dulu orang tak percaya. Tak percaya orang, tak benar. Mana mungkin Nabi tahu. Nabi kan tak pernah hidup di zaman Nabi Nuh. Jaraknya itu ribuan tahun. Kenapa bisa Nabi tahu? Al-Quran menyebutkan ada. Kata orang tidak ada. Di abad sekarang ini diteliti dengan alat canggih, baru ketahuan ada perahu itu. Ada perahu itu. Ada dulu orang-orang yang meneliti, dibuat pusat penelitiannya di Hong Kong. Mereka menyebutnya itu Noah Arts Ministries International. Meneliti tentang benar nggak itu informasi Al-Quran yang menjelaskan ada perahu yang besar yang dibuat ribuan tahun yang lalu. Ada. Ketemu. Di mana itu? Di sebuah daerah yang di dalam peta modern yang kita lihat sekarang, rupanya tempatnya terdampar perahu itu di daerah Turki. Turki yang sekarang ada di situ. Ada perahu itu. Orang nggak percaya, mana mungkin Nabi tahu itu. Nabi kan bukan ahli perahu. Nabi itu kan kalau dilihat-lihat, tugas pokoknya itu 3 itu. 1, guru. Yang kedua, pedagang. Dan yang ketiga, pemerintah, penguasa. Sebagai presiden, kepala negara. Beliau bukan ahli pelayaran. Tapi tahu tentang sejarah perahu. Dari mana taunya? Informasi, isyarat, gaib dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa itu pernah terjadi di masa lalu.
ada cerita seperti itu. Bukan Nabi hidup di zaman itu. Tapi Pak, menurut saya itu belum hebat. Biarpun sudah hebat, belum itu. Ada yang diinformasikan Nabi di masa depan. Yang lebih gaib dari itu semua. Ini yang lebih harus dipikirkan. Dan persiapkan itu. Kalau tadi yang disebutnya di masa lalu seperti itu, ada di masa depan yang lebih gaib lagi yang mau kita hadapi. Yang paling dekat, kuburan. Ntar lagi, lama lagi kita ini semua. Apalagi makin lasak manusia ini, cepat-cepat kiamat ini. Bagaimana itu hakikatnya? Oh, nggak tahu. Ada di situ nungkar nakir, ada. Tahu bagaimana ceritanya? Nggak tahu. Saya dengar-dengar begini-begini. Sudah betul begitu? Belum tentu. Gaib. Masuk kubur selesai? Enggak. Lebih parah lagi. Bangkit dari kubur. Ada informasi dari Nabi. Habis itu ngapain? Lebih panjang lagi ceritanya. Apa yang mau kita lalui? Ada namanya sirat. Ada namanya mizan. Ada namanya hisab. Ada namanya padang mahsyar. Ada haud. Ada surga. Ada neraka. Semua itu informasi gaib. Informasi rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis. Melalui Al-Quran. Gimana kita menyikapinya kan? Jangan dikira itu bohong. Sekali kita anggap itu bohong, pasti hidup kita salah-salah di dunia. Aku nggak percaya ada hari akhirat. Nah, buatlah suka-suka hati. Aku tidak percaya setelah mati bangkit lagi. Nah, itulah hidupnya itu. Makan riba, makan haram, segala macam. Tidak peduli dia itu lagi. Padahal kata Al-Quran, hati-hati. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Dulu kamu nggak ada di dunia ini. Fa'ahyakum, dia hidupkan kamu. Selesai? Belum. Summa yumitukum, dia matikan kamu lagi. Summa yuhyikum, dia hidupkan kamu sekali. Mati, hidup. Mati, hidup. Summa ilaihi turja'un, kamu pasti kembali kepada Tuhan. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati, gaib. Yang kamu setiap detik mau lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, dia yang datang kepadamu. Jadi mati itu yang ngejar kita. Gaib. Mau lari kemana? Ainama takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kamu, pasti mati itu tahu. Nah, tahu dia, Pak. Udah tahu dia, mulaqikum, dikejarnya pula kita lagi. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu ada dalam peti besi. Ini semua gaib. Dari mana? Informasi-informasi Al-Quran. Ada yang gaib di masa lalu. Nabi Adam, Nabi nggak pernah hidup di zaman Nabi Adam. Tapi beliau tahu ada kisah gaib di masa lalu. Tapi yang lebih sulit, Pak, gaib di masa depan. Di situ orang yang susah percaya. Karena tidak bisa diteliti. Siapa yang pernah ke surga, meneliti surga? Meneliti ke kubur aja payah. Nggak ada yang berani masuk ke situ kan. Nah, inilah dia. Menjawabnya ini pakai keimanan. Pakai iman. Bapak Ibu sekalian, yang tiga itulah yang harus kita ingat-ingat tentang keistimewaan Al-Quran. Satu tadi, aspek bahasa. Yang kedua tadi, isyarat-isyarat ilmiah. Dan yang ketiga, tentang berita-berita gaib dari Al-Quran. Tidak ada yang seakurat yang disampaikan Al-Quran menyangkut tiga hal ini. Teruslah Pak, belajar ya. Apalagi nanti ada apa sih? Nuzulul Quran ada, ceramah-ceramah nuzulul Quran. Coba lebih serius dulu dibuat. Jangan seperti biasa supaya meningkat ilmu pengetahuan. Ini masih banyak tulisan saya tentang ini yang lain. Ini cuma sebagian yang saya penggal supaya lebih mudah kita pahami tentang mukjizat Al-Quran. Katanya, kalau kamu tidak bisa menandingi Al-Quran dari yang tiga itu,
Dan kamu tidak akan bisa, cukup lakukan ini. Satu, hindarkan dirimu dari neraka. Bagaimana caranya? Percayai sajalah Al-Quran itu. Tidak usah lagi dilawan-lawan. Itu maksud dia itu. Jangan lagi dilawan-lawan. Percayai saja. Supaya kamu selamat. Katanya, populer ini. Ya ayyuhallazina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ajarkan kepada anak-anakmu, generasi muda, anak-anak remaja, generasi masa depan. Jangan lagi melawan ajaran Tuhan. Cukup ku anfusakum wa ahlikum naro. Hindarkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Caranya, percayai Al-Quran, laksanakan. Ada apa rupanya di situ, di neraka itu? Penjaganya adalah malaikat. Malaikat penjaga. Apa malaikatnya itu? Yang kasar dan keras. Kasar malaikat. Malaikat Ridwan itu senyum. Malaikat Malik tidak pernah senyum. Penjaga neraka. Cukup itu? Tidak. Dia sebut bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Pernah lihat api, Pak? Kita membakar daging umpamanya di api itu. Baru perhatikan, kalau di kampung bahasanya soban. Bahasa Indonesianya kayu bakar, Pak. Kita kalau sudah selesai membakar daging itu kan kita angkat. Ya Pak, udah matang, kita angkatlah itu dagingnya. Tapi kayu bakarnya itu, pernah nggak kita angkat dari situ? Tidak pernah itu. Sampai dia habis, selesai. Di neraka itu, ada manusia yang jadi bahan bakar neraka. Berarti, sampai padam neraka itu, di situ-situ aja lah kerja dia di situ. Jadi kalau tak padam-padam, disitulah dia selama-lama. Itulah orang kafir itu. Karena dia bukan dibakar, tapi menjadi bahan bakar. Beda. Kalau yang dibakar ada saatnya setelah matang, kita angkat. Tapi kalau dia bahan bakar, selama masih ada proses di situ, selama-lamanya dia. Hindarkan dirimu dari itu. Caranya percaya Al-Quran. Bahan bakarnya neraka. Adalah manusia dan batu. Itu informasi Al-Quran. Yang terakhir, saya mau jelaskan ini lebih jauh, Pak. Tentang bahan bakar ini. Bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Nah, batu itu benda yang keras. Keras itu. Dia berasal dari bumi ini. Bisa juga jatuh dari planet lain. Batu itu ada dari atas. Di atas itu banyak batu beredar. Itu pernah itu jatuh ke dunia ini di Arizona, Amerika Serikat. Nanti lihat di YouTube, jatuh batu besar dari atas sana. Jadi batu itu ada di bumi ini, ada juga yang jatuh dari planet-planet lain. Nah, itu keras. Tubuh kita ini, sekeras-kerasnya perangkatnya ini, itu bisa patah, bisa rusak. Apa yang paling keras? Tulang. Bisa dipatahkan itu. Berarti manusia itu lebih dominan dalam tubuhnya itu lembut sebenarnya. Makanya kita takut tabrakan. Karena kalau tabrakan pecah kepalanya. Padahal kepala itu keras. Tapi kalau sudah kena ke aspal itu, hancur juga. Beda dengan batu. Aspal itu batu. Kita dilaga ke situ, pecah-pecah kita itu. Tiba-tiba di neraka, disandingkan kita dengan batu. Ini, saya lihat, sindiran ini. Kita yang sebenarnya, hakikatnya ini manusia lembut. Badan-badan kita ini, maunya, percayalah dengan Al-Quran. Jangan hati kita itu keras macam batu itu. Jangan begitu. Karena
Bukan kawan kita itu batu. Bukan kawan kita. Tapi kalau kamu tetap mau berkawan dengan yang keras itu, tutuplah hatimu. Jangan percaya dengan Al-Quran. Nanti kamu akan disamakan di neraka dengan batu yang keras. Seperti hatimu yang sangat keras. Bahkan nanti kalau sampai penafsiran ini, di pertengahan-pertengahan juz 1 itu, ada katanya begini. Manusia ini kalau sudah bandal, bisa lebih parah dari itu lagi. Katanya begini. Dari batu itu, kalau dia dipukul, di zaman Nabi Musa dulu, bisa keluar air dari sini. Ada kan mata air, Pak? Keluar daripada celah-celah batu. Ada itu, mata air. Tapi kalau hati manusia ini sudah keras, apapun tidak ada yang keluar dari situ. Keimanan, kebaikan, semuanya buntu. Ini bahaya. Yang saya bilang itu tak nampak. Tapi begitulah kejadian. Saya sering sampaikan. Sedikit kali orang yang beriman itu. Sedikit kali. Saya di mana-mana itu. 9 miliar penduduk bumi, umat Islam itu cuma 2, Pak. Cuma 2 miliar. 7-nya itu masih tak di mana-mana. Keras hati. Keras. Apalagi yang di Palestina itu. Yang setiap hari berperang. Keras hati. Yahudi. Keras. Keras dia. Berdoalah supaya hati kita ini jangan macam itu. Nah, salah satu tandanya apa itu hati yang lembut itu? Ya beginilah, datanglah dia mengaji. Biarpun disindir-sindir, dipukul-pukul, tak apa-apa, memang begitulah mengaji. Sama macam minum obat. Kalau manis-manis obatnya itu bahaya itu. Pokoknya Bapak Ibu, semua yang enak itu membahayakan, yakinlah. Semua. Apapun yang enak pasti membahayakan. Lanjutkanlah. Enak. Gula. Makan terus. Nanti ujung-ujungnya macam itu. Apa yang enak lagi? Hiburan. Buatlah hiburan. Terus 3 hari. Lama-lama overdosis lah. Apa yang enak? Narkoba. Apa yang terjadi? Fly. On. Segala macam. Lanjutkanlah. Lama-lama kacau itu hidupnya. Sekali lagi. Semua yang enak itu membahayakan. Termasuk perempuan, termasuk laki-laki. Semuanya. Kalau begitu, buka hati. Jangan terlalu keras. Salah satu yang buat hati itu keras, suka yang enak-enak dalam hidup. Makanan-makanan, kehidupan ini segala macam. Namanya itu hedonis. Itulah yang buat kita itu keras. Susahlah supaya hati terbuka. Sebabnya Pak, ulama-ulama itu dulu, sufi-sufi itu, yang banyak-banyak pun hartanya, dia tak nikmati itu. Supaya hati itu terbuka. Kata Imam Ghazali, riyadhatun nafsi, olah jiwa, diolah jiwa. Kata Imam Ghazali namanya itu bukan olah raga, tapi olah jiwa. Caranya itu jangan nikmati dunia ini sekali-sekali. Kalau Imam Ghazali diputusnya sekalian, lari dia jadi rektor, punya kekuasaan, punya uang, pindah ke menara Masjid Bani Abbasiyah, membersihkan WC 10 tahun. Baru ditulisnya Ihya Ulumuddin, bersih hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir mau saya sampaikan. Uiddat lil kafirin. Neraka itu tadi yang bahan bakarnya manusia dan batu, manusia yang hatinya keras karena menikmati kehidupan dunia terlalu banyak, uiddat lil kafirin. Sebenarnya itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Neraka itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Siapalah itu? Yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kita ini alhamdulillahirabbil alamin, umat manusia yang percaya dengan Al-Quran. Percaya kita. Apa problem kita? Kurang mengamalkan. Itu saja. Tapi udah bisa. Kenapa kurang diamalkan? Kurang mengerti. Kenapa kurang mengerti? Kurang belajar. Kenapa kurang belajar? Kurang rajin. Kenapa kurang rajin?
Malas. Itulah dia jawaban. Itulah dia. Fasilitas lengkap sekarang untuk belajar. Lengkap, selengkap-lengkap. Aku tak suka ke masjid. Ambil handphone, buka YouTube. Ketemu kajian Al-Quran. Aku tidak punya paket. Aku tidak punya dana. Datang ke masjid, gratis. Ada dipungut biaya, Ustaz, ngaji di situ. 100.000 per datang. Ada. Gratis. Datang. Banyak kali aturan. Bohong juga. Minum tuak pun banyak aturannya. Bayar dulu baru bisa minum. Ini kadang manusia ini. Saya malas belajar agama. Makin banyak aturan. Itu nggak jelas itu. Coba dulu sebut maksiat yang tidak ada aturannya. Mana dia? Biar saya sebut semua aturan-aturan. Oh, enak Ustadz kalau kita bermaksiat tidak banyak aturan. Dari mana tidak ada aturan? Mau minum minuman keras, lebih banyak lagi aturannya. Bayar dulu. Setelah dibayar, harus pas jumlah uang kita dengan yang kita beli. Setelah itu, boleh nggak saya bawa botolnya, saya minum di tengah jalan? Tidak boleh, ada aturan lagi di situ. Boleh saya bawa ke rumah? Tidak boleh, ada aturan. Setelah saya minum selesai, boleh nggak saya langsung pulang? Tunggu dulu, kalau mabuk berat, jangan bawa kendaraan. Ada aturan. Jadi nggak ada itu. Maksiat itu lebih banyak aturannya dari agama. Beli narkoba, lebih banyak lagi aturannya. Jadi kita ini mudah sebenarnya untuk menuju agama. Tapi itulah tadi. Setan-setan ini banyak kali membisik-bisik, iya kan? Dia bilang itu, kalau maksiat itu mudah, tidak ada. Tidak ada itu. Kira mantaplah itu sudah datang mengaji tiap minggu di belajar Al-Quran. Karena neraka itu disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kita sudah percaya itu, mudah-mudahan bertahanlah keimanan kita ini sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mengaji Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tetap semangat. Banyak yang tidak bisa saya jelaskan, silahkan dibaca. Sudah pas saya bicara di sini 1 jam 18 detik 60 menit. Saya selalu 60 menit saja, jangan lama-lama. Yang penting diamalkan, diingat-ingat diamalkan, diingat-ingat diamalkan. Mudah-mudahan kehadiran pertemuan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.